Tapi ketika manusia itu mulai serakah dan manusia itu mencoba untuk menjadi pengendali dari alam itu sendiri, ya kita tinggal tunggulah ya. Kita akan rasakan nanti bahwa uang itu sudah tidak bisa lagi dimakan. Kita tidak boleh meninggalkan satu orang pun di sini. Kita harus libatkan mereka, masyarakat yang nanti akan mendapatkan dampak langsung itu harus dilibatkan dari awal. Halo Sobat Hijau, welcome back to podcast Symbiosis Indonesia, Grow Together, Sustain Forever. Nah, di segmen ketiga ini kita bakal menekankan pada bagaimana kemudian kolaborasi nih antara pemerintah, kemudian stakeholders, ada masyarakat, dan kemudian akademisi untuk sama-sama menjaga ketahanan daripada community yang ada di wilayah pesisir. Nah, Bang Genta, bicara soal kolaborasi tadi kan di segmen 2 dan 1 kita banyak spill nih, banyak nyenggol soal bagaimana peran kolaborasi ini juga punya peranan penting untuk menjaga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di wilayah pesisir. Sebenarnya pendekatan adaptif yang paling ideal soal tata kelola sumber daya pesisir ini di Indonesia kayak gimana, Bang Genta? Ya, kalau sederhananya sederhananya yang bisa kita diskusikan pada saat ini adalah bagaimana partisipasi multi stakeholder itu bisa berjalan dengan baik ya. Ini penting. Pertama adalah bagaimana melibatkan dari komunitas lokal ya, dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah pusat ya, LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, NGO ya kan, akademisi dan sektor swasta ya, dalam proses pengambilan keputusan di daerah pesisir lautan. Kita tidak boleh meninggalkan satu orang pun di sini. Kita harus libatkan mereka, masyarakat yang nanti akan mendapatkan dampak langsung itu harus dilibatkan dari awal. Nah ini kita harus juga mampu untuk mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal serta hak dari masyarakat adat di dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir lautan ini menjadi penting, Mas Yoga, karena kalau partisipasi multi stakeholder ini tidak tidak bisa dilakukan dengan baik, menurut saya ini akan jadi percuma. Sehingga tadi ya, integrated coastal management itu adalah bagaimana mengintegrasikan pengelolaan pesisir yang terpadu kan begitu. Jadi atau yang tadi ya, yang ada banyak sebetulnya model-model yang bisa kita terapkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana partisipasi multi stakeholder ini dalam mendukung model-model tadi, mendukung kebijakan-kebijakan itu gitu. Karena ada banyak negara negara-negara kepulauan atau negara-negara yang juga punya pesisir laut yang juga menerapkan model-model itu di negara mereka, sehingga kita harus belajar di situ. Dan saya yakin sekali bahwa kita itu tidak pernah berhenti untuk terus memikirkan terkait dengan keberlanjutan sektor pesisir lautan kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendorong ini untuk mensukseskan ini gitu. Nah, kalau bicara soal pelibatan multi stakeholders atau multi sektor, pemerintah ini kan punya peran yang cukup krusial sebagai pengatur regulasi, bagaimana buat regulasi dalam konteks perlindungan masyarakat community di pesisir. Pemerintah itu perlibatan masyarakat lokalnya sejauh ini bagaimana, Pak? Kalau sampai sejauh ini ya, kalau yang sepengetahuan saya, itu pemerintah cukup aktif ya untuk untuk ikut terlibat sampai ke grassroots, sampai ke akar rumput ya. Apalagi di KKP di bawah koordinasi dari Kemenko bidang pangan ya. Itu KKP sudah dari lama sekali memang sudah mencoba untuk mengadaptasikan ini dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan model-model ini di daerah pesisir dan lautan. Nah, ada banyak sekali program-program yang sudah dilakukan untuk mensejahterakan atau untuk menjaga keberlanjutan dari sektor pesisir dan lautan ini. Jadi pemerintah sudah tune in dari awal, dan pemerintah tidak membiarkan ini terjadi begitu saja.
atau hanya partisipasi masyarakat saja. Tapi masyarakat pemerintah juga ikut turun langsung untuk masuk di situ. Sehingga keterlibatan pemerintah yang ditanya, ya pemerintah terlibat mulai dari awal pembentukan regulasi, maka regulasi itu ada kemudian bagaimana adaptasi dengan kearifan lokal, kemudian Iya. bagaimana bisa mereka merging dengan kearifan lokal, itu juga Jadi pertimbangan jadi pemerintah ya. pertimbangan pemerintah. Nah, kalau ngomongin multisektor tadi kan dari masyarakat oke. Karena pemerintah juga harus tahu situasi mereka ya. Kalau dari riset nih, karena background Pak Genta sendiri kan sebelumnya akademia. Ya, Ya masih, sampai sekarang masih ya. akademia, cuma mengemban tugas juga sebagai tenaga ahli di Kemenko. Nah, di Kemenko Pangan sendiri atau di pemerintahan secara umumnya, perlibatan akademisi dalam menyusun kebijakan itu sejauh ini gimana, Pak Genta? Kalau sampai sejauh ini untuk pelibatan akademisi ya, Ya. dengan dalam kaitannya penyusunan regulasi atau aturan dan perundang-undangan, itu sangat baik ya menurut Oke. saya. Dan bagaimana kementerian pemerintah melibatkan akademisi sebagai expert di di kementerian tertentu, itu juga patut diacungi jempol bahwa pemerintah tidak mau berjalan sendiri, tapi pemerintah juga melibatkan nih sumber daya akademisi dari perguruan tinggi untuk ikut Ya. terlibat, Yang ahli di bidangnya yang ahli tentunya, di Pak. bidangnya tentu untuk terlibat dalam pembuatan keputusan, regulasi dan kebijakan. Yang paling penting bagi akademisi adalah sebagai peneliti ya tentu harus berbasis dari ilmu pengetahuan Iya. dan data-data terkini ya. Data-data terkini itu dapat dari mana? Dari riset. Kalau tidak melakukan riset, maka tentu tidak ada data-data terkini ya. Maka itu perlu data perlu dikumpulkan. Jadi mengumpulkan data ilmiah, menggunakan data ilmiah dan pemantauan berkelanjutan ya, itu menjadi penting sekali. Sehingga keterlibatan akademisi itu menjadi penting karena akademisi lah yang melihat segala sesuatu, yang menguji model-model itu, yang memastikan bahwa model itu bisa diimplementasikan atau tidak, yaitu dari hasil riset. Dan kemudian yang bisa menyusun skenario perubahan, entah itu skenario perubahan iklim, dampaknya terhadap pesisir, itu kan dari akademisi. Jadi sehingga hasil-hasil perhitungan itu yang nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan menyusun kebijakan, begitu. Nah, kalau soal peran pemerintah ngajak masyarakat lokal di pesisir, kita harus tanya langsung, harus cross check. Tapi kalau mau lihat peran pemerintah ngajak akademisi, depan kita langsung. PhD zoologi di Ceko, dicek. Punya nggak teman dari zoologi dicek yang langsung terlibat pemerintah? Kita langsung lihat buktinya pemerintah nih dalam perlibatan akademisi, terutama di soal zoologi dan sumber daya pesisir laut. Terakhir, Pak Genta, mungkin soal kalau kita ngomongin tadi dampak struktural dari komunitas pesisir laut. Narasi ini kan suka jadi makanan utama untuk menggerakkan baik dari mulai masyarakat sampai stakeholders lain-lainnya, narasi. Apalagi ada keterbatasan informasi ya untuk teman-teman kita yang ada di wilayah pesisir. Tapi narasi yang ideal nih dari Bapak sebagai seorang peneliti dan kemudian tenaga ahli di Kemenko Pangan. Narasi apa sih yang kemudian ideal bagi masyarakat untuk menjaga ekosistem laut dan ketahanan pangan di wilayah pesisir? Ya. Ini pertanyaan menarik dan itu berbeda-beda untuk masing daerah. Apalagi Indonesia yang kaya dengan kultur ya, adat budaya, dengan ragam bahasa, dengan ragam latar belakang. Itu tentu tidak mudah untuk menyampaikan satu informasi dengan satu cara saja. Ya, makanya tadi adalah bagaimana melibatkan komunitas-komunitas lokal, melibatkan kearifan-kearifan lokal itu harus juga turut serta dalam mengkampanyekan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita. Yang paling penting adalah manusia dengan alam itu harus bisa hidup berdampingan. Kalau manusia dengan alam sudah bisa hidup berdampingan, maka keseimbangan itu dan kesetimbangan itu akan
tercipta dan terjaga. Tapi ketika manusia itu mulai serakah dan manusia itu mencoba untuk menjadi pengendali dari alam itu sendiri, ya kita tinggal tunggulah, ya kita akan merasakan nanti bahwa uang itu sudah tidak bisa lagi dimakan. Iya, Jadi, kalau buminya udah nggak mungkin, kalau buminya tidak memungkinkan lagi, sehingga narasi yang tepat adalah bagaimana kita sama-sama bisa hidup balance dengan alam. Kalau kita kembali ke masa lampau ketika teknologi ini belum tercipta dengan semasif sekarang, manusia dengan alam itu saling bertergantungan. Manusia membutuhkan alam, itu juga sebaliknya. Manusia bisa memenuhi kebutuhannya dari alam. Tapi ketika teknologi tercipta, kita harusnya bijak bahwa menggunakan teknologi ini untuk kemaslahatan bersama. Tetap menjaga alam kita dengan baik supaya alam itu bisa provide kita dengan apa yang dia bisa serve kita, dan kemudian dengan cara yang bertanggung jawab juga kita bisa mendapatkan kemakmuran begitu. Karena ini menjadi penting, Mas Yoga, karena ada banyak cara yang dilakukan oleh NGO, LSM ya untuk mengkampanyekan bagaimana menjaga ekosistem pesisir laut. Tapi satu kampanye saja tidak cukup. Kita dengan negara yang kaya dan beragam ini, saya pikir ada banyak metode yang bisa kita lakukan. Tapi yang perlu kita ingat adalah manusia dengan alam itu satu, dan kita harus hidup berdampingan dengan baik dengan alam supaya alam juga baik ke kita. Kalau alam sudah tidak baik lagi ke kita, apapun yang kita buat, apapun yang kita bentuk, alam akan dengan gampang sekali untuk membinasakan itu. Alam akan bisa dengan gampang sekali menghancurkan itu. Saya kalau misalnya itu hancur, ya kita nggak bisa apa-apa. Selesai sudah gitu. Bungkus ini barang. Sehingga yang ke depan adalah yang kita harus terus dorong adalah bagaimana kita bisa dengan bijak mengelola alam ini dengan baik, tanpa harus merusak, tanpa harus mengganggu kesetimbangan yang ada. Luar biasa sekali. Jadi Sobat Hijau intinya adalah kalian mau punya aktivitas apapun, mau punya agenda ekonomi sebesar apapun, tapi kalau alam yang nggak diperhatiin, nggak jadi itu barang. Jadi intinya keharmonisan tadi Pak Genta. Keharmonisan, betul. Itu dia teman-teman, luar biasa sekali, kita dapat poin banyak sekali, terutama soal masyarakat, community di wilayah pesisir, dan kemudian dari mulai biota yang menyangga laut terhadap iklim, kemudian bagaimana adaptasi masyarakat, sampai narasi ideal soal bagaimana kemudian manusia bisa peduli terhadap lingkungan, terutama di laut. Pak Genta, makasih banyak. Terima kasih banyak sebuah format. Sukses terus ya. Siap, terima kasih banyak. Itu dia Sobat Hijau, bincang-bincang kita kali ini bersama Pak Genta dari Kemenko Pangan Republik Indonesia. Stay tune untuk ide dan kemudian untuk bahasan menarik lainnya terkait lingkungan dan ekonomi sirkular di podcast Simbiosis Indonesia. Grow Together, Sustain Forever. Terima kasih.